Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Susila. Saya dari Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau. Nah, di sini saya bersama Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau. Perkenalin dong Kak, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Anita Rami Putri, Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau. Nah, di sini kita mau ngapain sih Kak? Aduh, ngapain ya? Cerita mungkin ya? Iya, mungkin kita cerita-cerita aja ya kan. Nah, di sini kami akan menginformasikan mengenai Open Recruitment Beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau. Nah, kemarin tuh Kak, di IG Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau tuh banyak yang DM nih mengenai bagaimana sih Kak tuh cara masuk di beasiswa Karya Salemba 4 itu sendiri. Nah, siapa saja sih Kak yang bisa masuk di sana gitu. Nah, kita di sini akan membahas tuntas mengenai bagaimana cara masuk beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau itu sendiri dan apa-apa aja saja sih syarat-syaratnya ya kan. Nah, mumpung ada Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Riau ini, bolehlah kami tanya-tanya ya kan. Nah, siapa saja sih Kak yang bisa masuk di beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau ini Kak? Nah, untuk yang bisa daftar beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau yaitu mahasiswa yang sedang menjalankan semester 2 sampai semester 6, yaitu angkatan 2016, 17, dan 18 seperti itu. Gitu ya? Ya. Ingat ya teman-teman, dari yang semester 2 sampai yang semester 6. Nah, kalau untuk ini Kak, bagaimana sih cara registrasi online-nya? Oh iya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau, bisa ke www.beasiswa.or.id. Nanti di sana akan ada beberapa pilihan dan ambil menu registrasi. Nah, buat teman-teman yang udah pernah daftar beasiswa KSE tahun lalu, nanti akan ada pertanyaan tuh, apakah Anda sudah pernah daftar beasiswa KSE? Klik ya. Nanti silahkan login pakai username dan password yang tahun lalu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah daftar beasiswa KSE, kliknya tidak dan silahkan isi data yang diminta di portal tersebut. Nah, setelah isi data akan dapat username sama passwordnya dan silahkan login untuk melengkapi data. Oh begitu. Nah, untuk syarat registrasi online sendiri itu apa aja sih Kak? Nah, perlu dicatat dulu, beasiswa Karya Salemba 4 Universitas Riau ini dibuka pada tanggal 11 sampai 15 April 2019. Jadi buat teman-teman yang daftar, silahkan login pada tanggal 11 sampai 15 April ini. Dan ada pun persyaratannya, yaitu yang pertama pas foto close up, dan yang kedua full body, yang ketiga KTM, KTP, dan KK. Selanjutnya itu slip gaji, rekening listriknya, pembayaran listrik, rekomendasi fakultas, dan yang terakhir itu transkrip nilai atau KHS. Oh gitu. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk registrasi online-nya di beasiswa Karya Salemba 4 itu pada tanggal 11 sampai 15 April 2019. Nah Kak, tadi kan ada tuh dokumen yang perlu di-scan atau yang diunggah ya sebagai syarat registrasi online itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu kan tadi ada pas foto ya. Nah, untuk ukuran pas foto sendiri tuh berapa sih? Nah, untuk pas foto itu kan ada close up sama full body. Nah, untuk close up itu bisa 3x4 atau 4x6. Dan size untuk nguploadnya itu 100 KB. Nanti untuk lebih tepatnya atau informasi yang lebih lengkapnya setelah teman-teman login bisa lihat di sana kayak gitu. Untuk sekarang size-nya itu sebesar 100 KB. Gitu ya. Nah, kalau untuk KTP sendiri kan terkadang nih kita mau daftar nih, KTP hilang, mau daftar registrasi kan. Nah, waktunya tuh udah mepet, tuh kayak mana sih Kak cara mengatasinya? Oke, nah buat teman-teman yang belum ada KTP elektronik ya, berarti ya KTP elektronik, silakan urus di kabupaten atau kecamatan masing-masing kartu tanda penduduk yang sementara, KTP sementara. Nah, biasanya itu siap 1 hari kok, kayak gitu. Nanti silakan urus yang KTP sementara. Berarti ngurusnya di ini ya, daerah masing-masing. Nah, kalau untuk KTM sendiri?
Nah, kalau untuk KTM, kalau misalkan hilang KTM, kalian bisa mengurus surat aktif kuliah. Karena KTM itu kan kartu tanda mahasiswa, dan aktif kuliah membuktikan bahwa kalian adalah seorang mahasiswa yang aktif di universitas tersebut. Nah, syarat yang ke-5 nih Kak, ada lampirkan transkrip nilai. Nah, yang untuk transkrip nilai ini apakah transkrip dari semester 1 sampai akhir atau KHS aja? Itu bagaimana sih Kak? Oke, nah di situ ada pilihan KHS atau transkrip. Nah, kalau transkrip itu adalah dari semester awal sampai semester akhir udah tercantum pada satu kertas. Nah, itu kan transkrip. Nah, kalau untuk KHS sendiri, kalau misalkan nih lagi semester 3, jadi otomatis melampirkan KHS semester 1 dan semester 2, dan itu dijadikan pada satu file atau satu kertas. Nanti digabung antara semester 1 sama semester 2-nya. Nah, kalau untuk kartu keluarga nih, ada nih teman-teman yang keluar dari kartu keluarga sendiri nih. Nah, dia itu bikin kartu keluarga yang baru kayak gitu. Ada kejadian semalam di DM nih, nanya kayak gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Jadi dia tidak masuk kartu keluarga ibunya lagi. Iya. Gitu. Jadi silakan lampirkan kartu keluarga yang memang ada nama kitanya. Karena apa? Kartu keluarga itulah bisa lahirnya sebuah KTP kan. Iya. Jadi kan harus pas nih kartu keluarganya apa, KTP-nya apa. Jadi silakan lampirkan kartu keluarga yang ada nama kita di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk slip gaji nih atau penghasilan orang tua, kan kita juga butuh tuh kan sebagai syarat ya kan? Nah, itu bagaimana tuh ya? Nah, kalau yang untuk non pemerintahan ya, berarti kan non swasta. Jadi buat teman-teman yang kayak orang tuanya pedagang, petani atau pekerja lainnya nggak ada slip gaji dari suatu perusahaan, silakan buat surat pernyataan atau surat slip gajinya atau penghasilan ke RT, RW atau kelurahan masing-masing. Seperti itu. Nah, ini kan ada nih kemarin juga nanya-nanya nih masalah tagihan listrik, telepon juga tuh, air. Nah, itu gimana sih Kak? Apa dia di kosnya sendiri yang diinikan atau yang dari orang tuanya gitu? Yang mana sih harus yang dilampirkan seperti itu? Nah, untuk tagihan listrik kita lampirkan tagihan listrik di daerah asal atau kampung teman-teman sendiri, kayak gitu, yang dari daerah asal. Nah, sebagian kan ada tuh yang nggak ada bukti pembayaran listriknya. Nah, buat teman-teman yang nggak ada bukti pembayaran listriknya, silakan buat surat pernyataan dan ditandatanganin oleh orang tua. Ditandatangani oleh orang tua. Dan jangan lupa dicantumkan nominal per bulannya. Jadi harus dicantumkan ya, tagihannya per bulannya ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau surat ini rekomendasi dari fakultas. Nah, kan di surat rekomendasi fakultas tuh ada surat keterangan aktif kuliah, ada surat tidak menerima beasiswa lain, ada surat berkelakuan baik. Nah, itu bagaimana sih Kak? Kan ada tuh di setiap fakultas beda-beda. Nah, ada yang satu surat udah tercantum ketiga-tiganya itu. Nah, ada 3 langsung suratnya kayak gitu. Nah, itu bagaimana sih Kak caranya? Nah, buat rekomendasi kampus atau fakultas itu, kalau misalkan udah mencakup ketiganya, silakan upload kan satu surat, silakan upload langsung. Sedangkan yang dapat 3, yaitu aktif kuliah, tidak menerima beasiswa lain dan berkelakuan baik, yang diupload itu adalah tidak menerima beasiswa lain. Itu yang diupload. Nah, untuk ini sendiri, nah kita kan sebelumnya udah pernah nih daftar ke SE sebelumnya. Nah, nggak jebol. Terus tahun ini kita juga mau daftar. Nah, kita tuh lupa password, lupa username. Itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya? Nah, buat teman-teman yang lupa username sama passwordnya, silakan nanti DM atau hubungi CP kita dan nanti ya atas nama Denny atau Mira. Silakan nanti hubungi antara mereka salah satu, nanti akan dibantu oleh adminnya, seperti itu. Nah, yang tadi sih ada ketinggalan dikit ya masalah surat rekomendasi. Buat teman-teman yang mau surat rekomendasi itu bisa di biro fakultasnya masing-masing. Ya teman-teman, di biro fakultas masing-masing. Terus Kak, ini lagi mengenai esai. Katanya sih masuk ke registrasi itu ada esainya ya?
Iya benar sekali, ada esainya. Itu gimana sih caranya? Nah, nanti ada beberapa pertanyaan di portal. Misalkan salah satu pertanyaan itu tuh alasan memilih jurusan. Nanti teman-teman, apa sih alasan teman-teman memilih jurusannya? Nanti tinggal dijawab di kolom-kolom yang sudah disediakan. Gitu ya. Apa lagi ya yang mau ditanya? Bingung saya mau nanya apa lagi. Bingung ya? Oh iya, udah berapa lama Kak di KSI Undri? Nah, untuk di KSI Undri sendiri, alhamdulillah udah tahun ketiga. Udah lama ya. Tahun ketiga. Itu apa aja sih yang udah didapatkan di beasiswa karya Salim Ahmad itu sendiri? Ya pastinya yang saya dapatkan itu keluarga baru ya. Keluarga baru ya. Kakak tahu saya keluarga baru nggak? Aduh, ini keluarga lama ya kayaknya. Udah lama ya. Pastinya keluarga baru, dimana yang awalnya itu kita masih kayak selalunya itu teman-teman satu jurusan. Nah, pas di sini kita bisa kenal di semua jurusan yang ada di Universitas Riau seperti itu. Dan kita juga punya kenalan yang di Sabang sampai Merauke karena beasiswa karya karya Selama 4 ini ada di 32 universitas di Indonesia. Wih, banyak ya Kak. Itu udah banyak ya teman-teman yang Kakak kenal dari universitas lainnya itu? Alhamdulillah, kita kenal sih, ada grup juga dari Sabang sampai Merauke, jadi saling kenal. Ya, seru ya Kak. Ya, karena kita bisa mengenal berbagai budaya juga, berbagai bahasa juga, jadi memang enak lah bisa berkenalan, bisa tahu bagaimana mereka. Nah, untuk ini ada sih Kak sedikit yang ketinggalan tadi ini yang mengenai esai. Nah, esai itu sendiri sih apa aja sih yang perlu diisi di esai itu? Nah, gimana sih harus ngisinya kayak gitu? Apa kita harus dibuat di Word dulu atau gimana sih? Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan kita buka portal terlalu lama dan kayak ngetik nanti bisa jadi kadang-kadang jaringan ya portal itu kadang bisa error. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, teman-teman bikinnya di Word dulu. Setelah di Word nanti tinggal copy pastekan ke portal kita. Nah, teman-teman jangan lupa ya daftar di beasiswa karya Salim Ahmad Universitas Riau pada tanggal 11 April sampai 15 April 2019. Di mana Kak linknya Kak? Di www.beasiswa.or.id. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.